Hai Sobat Ilmiah, kembali lagi di acara Lepin Talks. Aku Sarah Adina Bilkis dan teman aku Dimas Raya Septiansyah. Nah, kali ini kita ada di episode pertama tahun ini di acara Lepin Talks. Apa sih Lepin Talks itu kan? Nah, Lepin Talks ini adalah kegiatan yang diciptakan oleh Menkominfo di mana kita mengundang narasumber-narasumber untuk podcast. Nah, tujuan narasumber untuk podcast ini semoga dia bisa menyebarkan atau membagi pengalaman-pengalaman mereka sehingga penonton bisa mendapatkan ilmunya dari apa yang mereka sebarkan begitu. Kira-kira tema hari ini tuh apa sih kan? Nah, di episode pertama ini kita mengambil tema Best Lepim Gonna Shine. Kayaknya dari tema aja nih udah kelihatan menarik keren banget. Iya, keren, menarik. Pasti kita juga ngundang narasumber yang keren dan menarik juga. Kira-kira siapa nih yang kita undang di episode pertama ini? Oke, jadi di episode pertama ini kita mengundang direktur dan wakil direktur dari Lepim itu sendiri. Boleh perkenalkan direktur dan wakil direktur Lepim UPI tahun 2024-2025. Teh Kang Rido dan Teh Amara, perkenalan untuk teman-teman semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Ridho Firdausi, biasa dipanggil Rido, dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam angkatan 22. And hi there, aku Amara Huwaida Alifa. Teman-teman bisa panggil aku Amara. Aku dari Prodi Kimia angkatan 2022. Oke. Wah, menarik dan sangat keren sekali nih mereka berdua dari jurusan dan angkatan 22 ya. Iya betul. Nah, jadi apa nih kesibukan dari Kang Rido sama Teh Amara akhir-akhir ini? Oke, mungkin kesibukan akhir-akhir ini selain kita mengurusi beberapa proker di Lepim dan juga akademik, tentunya kita sekarang lagi menggarap juga di PPK Ormawa. Begitu. Oke. Teh Amara juga? Iya, kurang lebih sama juga sama ya. Rido, Pertama memang mengurus Lepim juga, kemudian juga di PPK, apalagi ya itu sebagai bentuk perjuangan dari Ormawa ini. Gitu. Oke. Kemudian akademiknya dan sibuk di riset dosen. Berarti direktur wakil direktur kita sangat aktif ya? Sangat aktif banget nih teman-teman, bisa dicontoh untuk kedepannya. Kalau misalnya aku mau nanya nih, kita santai aja ya kelasnya. Kalau misalnya first impression Akang dan Teteh terhadap Lepim tuh apa sih dan bagaimana? Mungkin bicara mengenai first impression ya. Ke Lepimnya nih? Iya betul. First impressionnya mungkin pas aku di awal-awal ya, di semester awal itu aku mendaftar Lepim, terus kayak masuk tuh ngiranya, wah orangnya nih ambis-ambis semua nih, ambis. mapres semua nih. Jadi mapres. Terus kayak ternyata setelah aku masuk gitu ya, dan emang orangnya senang buat belajar gitu misalnya, dan emang berbicara soal ide-ide gitu. Keren sih. Ya sama halnya juga ya dengan Kang Rido gitu. Masuk Lepim tuh melihat bahwa banyak sekali pembelajar-pembelajar yang tangguh gitu dan memiliki perasaan ingin berbagi yang tinggi. Jadi memang sangat suka sekali. Gitu. Iya. Saya setuju sih sama statement Rido kalau Lepim itu ambis-ambis gitu. Betul. Soalnya kayak anak-anaknya tuh gak bisa diem, prokernya maju terus gitu loh. Kayak per divisi per departemen itu kayak berlomba-lomba dalam proker-prokernya gitu. Jadi emang sumbernya di Lepim tuh tidak bisa diragukan. Respect lah. Nah, mengenai first impression tadi, jadi apa sih membuat kalian berdua tertarik masuk Lepim? Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh tertarik dengan Lepim itu sendiri tuh mulai dari mukaku. Jadi ketika memang dikenalkan Lepim dan memang basicnya mungkin udah di Prodi Kimia, aku pikir aku juga ingin ada di ranah penelitian. Jadi ya sudah masuk ke UKM ini, tapi ternyata yang didapatkan more than that, lebih daripada sekedar penelitian. Jadi luar biasa. Ya, mungkin tidak jauh berbeda gitu ya. Di Lepim pengennya aku juga dapat di mukaku, terutama di pada saat itu ada Expo UKM. Expo UKM. Jadi karena emang maba gitu ya, kayak ingin mencoba semuanya. Bahkan dulu sempat sampai 5 UKM gitu aku ikutin. Kayak karena kepo aja gitu. Gimana sih dalam. Terus setelah diterpa berbagai ini kan, akhirnya ini nih yang paling mantep nih gitu. Lepim ya pilihan. Iya, akhirnya Lepim juaranya. Dan first impression aku juga dari setelah masuk Lepim, karena aku ingin juga belajar soal kepenulisan, riset dan segala macamnya. Dan benar tadi kata Amara, ternyata kita nggak cuma bahas itu. Ada yang lebih dari itu. Saya juga pribadi ngerasa gitu, misalnya Lepim itu nggak cuma tentang karya ilmiah atau penulisan, tapi banyak hal di luar Lepim juga yang kita dapat dan sangat berguna gitu.
yang aku dapat sih satu kekeluargaan. Widih. Keren gak sih? Yo, Bener banget. Respect. Oke, tadi kan first impression Akang dan Teteh terhadap Lepim sendiri ya. Aku mau tahu nih gimana kalian satu sama lain bisa ketemu dan berkenalan secara intens sampai akhirnya bisa jadi dirwadir nih Iya. untuk tahun ini. Wah, Betul. itu pasti perjalanan yang panjang kan? Boleh diceritakan? Gimana? Pak Direktur Wah, dulu aja dari deh. cara kedua nih. Iya dong. Boleh. First impression ketemu Amaranya gitu. Heeh. Oke. Mungkin ketemu Amara itu aku kenal Amara, mungkin Amara nggak kenal aku duluan ya. Pas YRT gitu. Jadi YRT tahun 2022 itu kita ke Lembang, Desa. Cisurupan. Cikahuripan. Cikahuripan. Iya, Cikahuripan. Cikahuripan gitu ya buat meneliti di sana gitu. Tahu teman-teman, ini juara satunya gitu ya, kan ada hasil presentasi gitu dan Amara juara satu gitu. Nah, aku mah enggak yang ya gitu, bahkan sempat pada saat itu dikritik presentasinya ini apakah dari sosialisasi pemerintah atau gimana nih atau penelitian nih gitu. Itu kayak gitu. Terus ya setelah ketemu Amara dan juga di Mubes nggak lama setelah itu kan kita ada Mubes ya. Dan pada saat itu oprek buat panitia Mubes di sana. Dan aku mendaftar sebagai acara, kebetulan ternyata Amara adalah ketua divisi acara gitu. Dan mulai di sana kita mulai kenalan, mulai banyak ngobrol dan ternyata kita juga lanjut di pengurusan. Oh, gitu. Di situ ada Pak. Boleh. Jadi first impression-nya apa nih kalau boleh Oh, tahu? iya. Belum disebutkan ya first impression-nya apa nih? Boleh sebutkan. Ya, first impression-nya wah, Amara orangnya baku banget gitu. Baku banget. Betul teman-teman. Kayak misalnya Accepted ya, accepted. ibarat KBBI berjalan gitu. Buset. KBBI. Misalnya lagi chat nih, terus kayak ada titiknya, wih, ada komanya gitu. Kalau bahasa Inggris miring gitu. Oh iya, italik ya, Iya, bener-bener. italik. Harus sesuai. Banget Iya. orangnya. Dan ternyata unik sih gitu. Banyak belajar juga dari Amara soal gimana sih membuat suatu itu menjadi lebih terstruktur. Keren. Terima kasih. Bahkan dari point of view Amara sendiri bertemu Rido. Kalau aku sendiri ya, melihat Rido tuh sejak awal banget sampai sekarang, itu kayak satu hal yang gak berubah. Rido tuh caring banget. Sejak dulu. Jadi ya kalau Rido pernah lihat aku dari YRT, kalau aku memang melihat dia dari staf acara itu gitu. Banyak hal yang dilakukan, tapi aku masih ingat chat pertama aku dan Rido adalah Rido chat aku dan kasih tahu untuk aku ngechat partnerku nanti di Mubes. Itu kayak di chat ya gitu, jangan ragu ya, kayak se-caring itu dikasih kontaknya gitu. Dan sampai sekarang bisa jadi dirwadir pun ya karena caringnya itu gitu, dengan bentuk kepemimpinan yang sangat melingkupi itu. Oh iya. Sebenarnya mereka nih ketemunya di Mubes ya, intinya di Mubes, Mubes. Jadi buat mereka menjadi saling akrab. kenal. Iya, betul. Sampai akhirnya sekarang bisa jadi partner. Betul. Menjalin partner itu kan susah ya. Sebenarnya nggak bisa sembarang orang langsung bisa ngegabung dapat chemistry gitu. Apalagi ini ketua dan wakil ya. Betul. Di UKM Lepim yang besar. Kalau misalnya selama ini kan berarti kalau dihitung dari tahun lalu menjadi pengurus di Lepim, udah ngapain aja sih Akang Rido dan Teh Amara? Oke, mungkin tahun lalu ya, kalau aku memang tergabung di Lepim juga sejak tahun lalu, kebetulan aku di DP2M, yaitu Departemen Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, salah satunya adalah memang aku diberi tanggung jawab untuk memegang proker Lepim Comes to Village. Tapi memang qadarullah ada banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan gitu. Tapi dari sanalah justru kesibukannya adalah bagaimana aku bisa terus berkontribusi sama masyarakat meskipun mungkin tidak menyentuh masyarakat sendiri gitu. Jadi tumbuhnya di DP2M itu bikin aku sadar bahwa apa yang aku lakukan ini ya harus diberikan lagi kepada masyarakat gitu. Jadi betul-betul implementasi dari TRI dan perguruan tingginya. Keren banget. Kalau Rido? Kalau Kang Rido nih, Tadi soal ini ya, soal apa aja yang ngapain aja? di tahun kemarin. Iya. Di tahun kemarin kebetulan aku di DPP, beda sama Amara gitu ya. Di DPP, Departemen Penelitian dan Penalaran gitu. Nah, di sana kita banyak hal gitu ya, buat menumbuh kembangkan dari sisi kepenulisannya pengurus itu sendiri gitu. Ada kayak Infokus di sana. Terus kita juga mengadakan seminar PKM, seminar PPK Ormawa juga gitu. Dan itu sih ternyata aku baru sadar juga di sana gitu. Kalau
berpikir ilmiah itu tidak hanya berbicara soal kepenulisan, tapi gimana cara kita mengolah ide dan bagaimana cara kita menyampaikan sebuah ide itu menjadi masyarakat luas gitu. Oh iya. Keren banget. Jadi pikirannya tuh harus bisa mempraktekkan ke masyarakat luas. Jadi Betul. mengamalkan teori dan Tidak perguruan tinggi. hanya ke penulisan Ya, saja gitu. berarti ya kan saya. Ya sesuai statement yang tadi, kalau lab itu nggak tentang kepenulisan doang gitu. Ternyata di luar lebih banyak hal yang menarik. Aku mau tahu nih Kang dan Teh Amara, apa sih dari kalian ketertarikan untuk menjadi direktur dan wakil direktur Iya, di LabPIM ini? Iya, soalnya kan menjadi dealing untuk menjadi direktur dan wakil direktur pasti susah gitu. Susah Gak dan sembarang orang kayak pengen hal seperti itu. Jadi apa yang buat kalian tertarik? boleh diceritain. Yang membuat tertarik menjadi wakil direktur sejak awal sebetulnya juga belum pernah terpikirkan gitu ya menjadi seorang direktur, tapi memang ketika waktu itu Mubas dipercayai untuk memberikan visi misi, ya sudah karena memang ingin membangun sistem juga di dalam LabPIM itu sendiri, menyampaikan, tapi pada akhirnya Rido gitu ya yang dipercaya sebagai direktur, dan pada situ ya sudah gitu. Tapi ternyata Rido menghubungi dan menanyakan bahwa Amara mau nggak membersamai di kepengurusan ini, gitu. Sampai akhirnya oh jadi wakil direktur ya oke lah, tertarik. Dan karena udah banyak ngobrol juga, karena ketika ditawari jadi wakil direktur tentunya nggak sembarang mau jadi wakil atau enggak, tapi lebih daripada itu, apa sih visi misi yang mau kita bawa gitu, apakah kita satu pikiran. Nah dari sana ternyata kita nyambung sekali, sistem yang mau kita usung juga sama, sehingga yaudah deh kita bareng-bareng aja gitu sampai akhir nanti gitu. Ya gitu lah. Itu yang perlu digarisbawahi sih. Kalian harus bisa menyatukan pikiran sama, visi misinya sama. Jadi setidaknya ntar pas kepengurusannya kalian bisa berjalan bersamaan gitu. Boleh, kalau dari Rido gimana? Sebagai direktur, Aduh, Kenapa memilih Amara untuk menjadi wakil? Kenapa direkturnya dulu nggak sih? Iya, kenapa gitu? sebenarnya cuma satu. Kenapa? Aku kena resah aja gitu ya. Resah. Kenapa nih keresahan Rido itu apa? Ada apa nih keresahan seorang direktur? Nah, sebenarnya aku mau nanya dulu nih ke kalian gitu ya. Pernah gak sih resah terus kayak, aduh aku pengen ngubah ini nih. Gitu. Pengen, Begitu. Berarti di diri Rido tahun lalu yang udah terjun di kepengurusan LabPIM ada rasa resah itu ya? Iya, gitu. Dan itulah yang apa namanya, yang sekiranya membuat aku ya kayak, wah ini kayak harus ada sentuhan gitu sedikit gitu di sana. Di situ kamu mulai bergerak gitu ya. Iya. Maksudnya kalau misalnya kita hanya sebagai staff ataupun hanya sebagai yang tidak jadi penggerak gitu, nah itu rasanya tidak bisa menyalurkan secara langsung gitu. Betul sih. Iya. Wah, Harus jadi orang yang Itu sih yang alasan aku kenapa untuk maju gitu ya. bergerak jadi direktur. Sebenarnya juga udah bikin grand design juga nih. Iya. Wih, Niat Karena banget ya. Keren banget. Emang direktur kita satu ini terniat, guys. Gak niat juga sih soalnya di karton apa gitu. Itu terbilang niat ya. Iya, iya. Susah juga lo bikin kayak gitu. Gak sembarang orang bisa. Udah menyiapkan brand design untuk 1 tahun ke Set, depan. emang keren. Kalau Oh iya. untuk kenapa Iya. memilih Iya, mau jawab ya Amara? tadi ya? Oke. Kenapa memilih Teh Amara? Kayak mungkin tahu dulu sebelum ini kenapa apa namanya? Kenapa Dirwadir itu terpisah gitu. Jadi sebelumnya teman-teman kayak di tahun kemarin, yang tahun-tahun sebelumnya kayak Kang Haji gitu ya. Dirwadir itu langsung kepilih di Mubes gitu. Nah, mungkin di tahun ini karena kita Mubesnya ada penyesuaian gitu ya. Akhirnya karena mungkin belajar dari sebelumnya biar lebih connect lagi nih, biar lebih sejalan lagi nih. Nah, jadi emang pemilihan itu hanya direktur saja gitu. Jadi Amara kan juga mencalonkan jadi direktur, kita bersaing secara sehat di Iya, betul. di Di ini ya. pencalonan gitu ya? Kebetulan Sarah juga. Sarah juga ya. Oh, Kita kita bertiga. bertiga. Iya, Oh, kita bertiga begitu. sebenarnya Yang calon ngajak direktur. ikutan. Iya. Oh. Boleh nanti ikutan. Iya. Ya, Oh, kebetulan di kita situ. bersaing sana memaparkan visi dan misi di dan gagasan dan kedua-duanya aku yang dipilih gitu ya. Dan dari saat aku mencari orang gitu ya, aku menemukan Amara sebagai sosok yang kayak bisa menjadi pelengkap buat misalnya kekurangan aku di sana gitu. Dia pelengkap peran-peran aku. Iya. Dan juga kita dealing juga nih beberapa Iya. misi-misi, mungkin kita ada beberapa yang Sama. yang beda juga ada. Yang beda. Ya pasti. Iya, yang beda kayak Bersama ini nggak usah gini nih gini. Oh, iya. Nggak bisa gini nih gitu. itu harus ada nggak sih di setiap project atau Iya. di setiap hal lah Iya. kalau kita bekerja sama? Harus Jadi ada lebih sih. kaya ide. Iya, betul. Betul banget.
Tapi lebih ke menumbuhkan rasa sense of belonging, Iya. rasa kepemilikan. Ketika kita semua terlibat, jadi kayak wah ini punya kita nih. Gitu. Iya. Jadi kita lebih merasa proker kita tuh emang keren bukan? Dan berangkat dari sana jadi chemistry-nya biasanya jadi lebih gitu. Iya betul. Kuat. Nah, membahas tentang proker. Nah, di masa jabatannya sekarang ini proker-proker apa yang udah kalian kerjain sih? Aku dulu nih ya. Boleh. Kebetulan di tahun sekarang itu kita sangat melonjak banget. Banget. Keren. Maksudnya Menanjak. dari tahun kemarin ya, dari tahun kemarin dari segi proker pun kayak misalnya kolaborasi dan dampak itu, aku ngerasa mungkin dari POV aku ya, itu alhamdulillah kita udah menjangkau lebih banyak orang. Kayak di tahun kemarin kita nggak ada LCP, di tahun kemarin kita nggak ada ISRF, kita nggak ada website jurnal gitu. Dan di tahun sekarang itu kita coba berangkat dari keresahan-keresahan teman-teman, apa sih ekspektasi teman-teman gitu ya di Lepim ini gitu. Apa sih yang teman-teman cari di Lepim, itu kita berangkat dari situ. Kalau misalnya Kang Rido dan Teh Amara sendiri mau bawa kemana sih Lepim ini di tahun ini sampai nanti selesai Betul. Ini Mungkin menjabat? kamar dulu ya. Tadi aku dagingnya udah podcast nih, dagingnya podcast. Aduh. Seperti Berat ya. tagline kita sama-sama, membawa kemana? Membawa ke hashtag ilmiah bareng. Ilmiah bareng tuh apa? Boleh nih Kang Rida untuk melengkapi ya. Boleh, Kak Rida. Apa sih Saling ilmiah melengkapi. bareng itu kan? Hashtag ilmiah bareng tuh sama tadi berangkat dari sebelumnya kita keresahan kayak Lepim kayaknya kita harus bareng-bareng lagi nih gitu. Karena menurut aku ya, aku masih beranggapan bahwasanya terbang jauh bersama itu lebih indah daripada terbang cepat secara sendirian. Konsep. Enak banget ya kata-katanya. Ya itu sih dengan ilmiah bareng juga artinya tidak ada yang ditinggalkan, no one left behind gitu ya. Dan kita semua sama-sama belajar di sini karena emang organisasi tempatnya belajar gitu. Betul sekali. Ya, jadi membangun sistem keilmiahan itu sendiri. Karena kan orang berpikir ilmiah tuh harus seorang peneliti, ilmiah mungkin seorang ilmuwan, tapi lebih daripada itu sebetulnya ilmiah adalah bagaimana pola pikir itu bisa dikonstruksi secara sistematis, secara baik, secara keilmuan itu sendiri. Iya. Saya setuju sih sama Rido kalau organisasi itu tempat untuk belajar. Belajar, Iya. ya. Jadi di sini kita untuk berkembang. Jadi nggak ada pressure yang buat kita Betul, harus betul. banget. Percuma kan kita Iya. ikut organisasi tapi kita nggak berkembang. Iya betul. Jadi saya setuju banget sih sama itu. Terakhir, Iya boleh. Terakhir. Nah Apa nih? dari direktur dan wakil direktur ini harapan atau mimpi apa sih yang kalian punya untuk Lepim ke depan? Kalau itu sendiri ya. Gimana nih, Kak Rido? Aduh, ini mungkin Banyak ya? banyak ya. Banyak banget mimpi Pasti ya, banyak. buat Lepim. Mungkin harapan ke Lepimnya sendiri gitu Iya ya. betul. Ya harapannya kita tidak hanya berbicara soal proker saja gitu. Artinya mungkin yang aku tekankan di sini adalah kita tuh berbicara soal orang-orangnya. Karena kita misalnya aku nih ketemu Amara, ketemu Sarah, ketemu Dimas, kan merupakan sebuah kesenangan juga gitu ya. Kayak ketemu teman-teman yang berbagai jurusan, dan pandangan yang lebih gitu. Betul. Dan harapannya teman-teman tetap berada dalam keresahan. Artinya itulah yang menjadi penggerak teman-teman semua gitu untuk tetap maju ke depannya gitu. Ya, emang udah kesan-kesan itu bisa buat kita berkembang kan. betul sekali. Amara sendiri mimpinya apa nih buat Lepim? Kalau mimpinya buat Lepim, aku tuh bermimpi sekali bahwa orang-orang di Lepim tuh menjadi inisiator keilmuan. Jadi dimanapun bidangnya, teman-teman bisa berbagi lebih banyak lagi, berbagi lebih berlebihan juga nggak apa-apa ya, ilmunya betul-betul dikeluarkan Karena gitu. ilmiah bareng Untuk, ya tadi ya. betul, Iya, karena sharing ya. ilmiah bareng, jadi sharingnya itu. Ya, emang dari Lepim sendiri kita mewadahi ya orang-orang Mewadahi, untuk bisa sharing. ilmiah bareng, jadi kita bisa share ilmu kita juga di luar. Oke, Kang, aku mau tanya, aku mau tahu nih best proker apa yang pernah kalian lakukan selama menjabat atau sebelum Iya betul. menjadi dir dan wadir. Yang best proker itu yang bikin kalian tuh kayak ngena banget. Aku Ngena berhasil dan- bikin proker ini gitu. Heeh. Gimana? Yang sebelumnya apa yang sekarang dulu nih? Boleh. Oh, oke. Sebelumnya dulu. Bebas. Mungkin best proker ya yang Iya. pernah aku ikutin mungkin selama di DPP juga, yaitu adalah Infocus, yang mana Fokus. itu pada saat itu yang ketuanya adalah Susanti. Dan di sana kenapa best proker juga karena aku di sana kan ada ini ya, di sana tuh ada semacam lomba juga ya, kayak ntar dilombakan KTI mana yang paling terbaik di antara para
anggota Lepim, itu ngurus atau enggak gitu ya. Dan kebetulan aku di sana juara 1 gitu. Oh, Jadi kayak, iya. ya makanya best. Iya benar-benar. Mantap. Ojo pernah ikut Oin Fokus itu? Oh iya, pernah. Iya, iya. cuman Gimana kok tuh? saya ya kurang. Gak apa-apa, pengalaman. Pengalaman baru bagi saya. Belajar. Ya, selain bisa, sebenarnya ilmiah barang itu tentang kerjasama juga kan. Iya, betul, Iya betul. betul Jadi sekali. mendorong produk itu harus kerjasama dengan baik. Jadi biar bisa juara 1. Paling apalagi ya selain itu ya? Sama mungkin di seminar PPK atau di yang di PPK tahun kemarin juga kan aku ikut ya, sebagai volunteer. Dan itu juga wah ngena banget sih sama orang-orangnya, kita ke desa gitu ya. Sumber yang dingin gitu. Semuanya tuh kayak perkebunan aja gitu. Oh iya. Dan Keren banget. Kalau dari Teh Amara nih, kayaknya lebih banyak. Waduh. Boleh nih, aku mau tahu banget. Kalau sebelum jadi Dirwadir itu mungkin lebih ke project ya. Itu PPK Ormawa. PPK Ormawa. Iya, PPK Ormawa tuh menjadi bagian yang sangat mengena gitu ya ke hati, baik di PPK Ormawa tahun lalu yang ketuanya masih Kak Mamai maupun PPK Ormawa tahun ini yang ketuanya aku sendiri Iya. gitu. Kenapa? Karena waktu Kak Mamai itu sendiri banyak sekali di sana ya mungkin karena pelampiasan LCP tidak jadi ya. Jadi kayak pengen berkontribusi banyaknya di sana gitu dan melihat masih baru pahamnya ya? kita kasih paham. Kasih paham. Tapi kayak kali pertama ke masyarakat, terus bagaimana cara implementasi bahasa Sunda yang baik, yang benar, betul, yang betul. lembut, lemah lembut yang seperti itu. Kemudian juga memang ada beberapa program karena kebetulan aku di project manager, jadi kayak memanage beberapa kegiatannya seperti apa. Kemudian dipercaya tahun ini untuk mengetuai PPK Ormawa, dan itu belum jadi wadir pada saat itu, masih Oh. pemilihan kalau tidak salah lagi membahas survei ke beberapa desa. Nah, pengalaman di sanalah yang justru jadi kaya lebih daripada itu, sehingga hasil dari PPK Ormawa bukan cuma buat PPK Ormawa tapi juga buat LCP tahun ini, kemudian jadi salah satunya menjadi desa binaan Lepim ya, dan itu kan sesuatu yang powerful sekali gitu. Itu ketika sebelum jadi Dirwadir. Kalau setelah jadi wadirnya, justru merasanya itu bukan di proker atau di project tapi lebih ke aktivitas, itu roti. Roti itu Oh, rapat iya. orang-orang inti yang isinya tuh Dirwadir dan para kadep. Dan disinilah rasanya seperti pulang setiap roti. Karena memang pembahasannya selain proker itu sendiri gitu ya. Kemudian ke para kadep ini pasti banyak sekali yang dibahas. Entah dari personal ya gitu. Kemudian kayak masalah setiap staff seperti apa. Dan mungkin ngobrolin project, kita bisa lomba bareng atau enggak. Nah di sana sih yang menurut aku kaya sekali. Tadi aku belum ya, Apa? yang best yang sekarang ya. Iya, Oh, boleh. iya, Boleh. iya, Itu boleh iya. apa? Yang jadi direktur sekarang best project. Ya, mungkin sekarang karena baru juga nih, kayak semua tuh best gitu. Kayak semua adalah pengalaman baru, ISRF, LCV itu kayak top lah gitu. Dan mungkin yang spesifiknya ya, yang langsung dibawahi sama aku gitu, itu ada website jurnal. Website jurnal. Dan ini Website juga jurnal. menjadi apa ya, satu-satunya dan pertama gitu di Lepim. Mungkin di UPI juga gitu ya, satu-satunya UKM yang sudah memiliki website jurnal. Sekarang kita lagi menggarap juga nih, dan mohon doanya gitu ya teman-teman juga. Jadi di Keren banget ya. iya, dari masa jabatan sekarang mengukir sejarah ya Betul, buat betul. website jurnal. Terus dari PPK juga membuka merambat kepada proker-proker lainnya gitu, tidak hanya dari PPK saja. Nah, Kang Teh, nah kita sudah membuat question box di Instagram. Di Instagram Live. Apa sih yang anak-anak Instagram pengen tahu? pengen tahu nih dari Dirwadir Apa kita ya? tahun ini ya. Aduh berat ya nih pertanyaannya. Boleh kan langsung ditanyakan. Pertanyaan pertama, apa sih sesuatu yang menurut kalian tuh sudah diraih dalam kepengurusan ini dan harus diwariskan ke penerus Lepim selanjutnya? Selanjutnya. Kayak yang lainnya AB23 nih. Iya ya, persiapan ya, persiapan. Tiga nih. Persiapan. Aku dulu ya. Boleh. Oke. Ya aku dulu mungkin selain proker ya, aku mungkin pengen bilang soal tentang adalah apa namanya, tetap ada keresahan gitu. Karena itulah yang akan menggerakkan kita di sana. Dan ya harapannya semangat ini nggak cuman ada di aku sama Amara doang, dan harus turun ke bawahnya gitu. Semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang, mengurusi Lepim ini gitu di sana. Dan kalau buat proker ya, alhamdulillah mungkin kita udah melakukan beberapa kolaborasi kayak ke Hayu Maca, Bandung Party, terus kayak banyak lah pokoknya Banyak tuh. ya, Udah banyak. tahun sekarang tuh udah Tahun ini udah. meluas banget gitu di sana. Dan harapannya mungkin itu bisa dijaga dan juga
mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu. Iya betul. Gitu sih. Teh Maria, boleh. Kalau yang udah kita capai ya, kalau Prokerto sendiri ya tadi disampaikan emang banyak sekali, tapi mungkin satu yang menarik juga, jadi ada desa binaan di Lepim, dan desa binaannya tuh setiap departemen harus berkontribusi setiap bulannya. Jadi bulan ini departemen apa, kedepannya departemen apa, dan selanjutnya. Itu kan sesuatu yang baru. Dan itu kayak pencapaian juga sih buat kita. Dan memang masyarakatnya jadi senang gitu, mahasiswa datang, apalagi melihat anak-anak kita datang kayak tante gitu. Itu sesuatu yang wah obat banget gitu. Itu untuk Proker. Kemudian untuk segi manusianya, aku sangat senang sekali dengan teman-teman pengurus sekarang yang memang pantikannya kecil sekali tapi hasilnya bisa meledak kayak luar biasa. Betul-betul cuma dikasih resahnya dikit langsung dikembangin jadi prokernya luar biasa, outputnya yang gila-gilaan sih. Makanya bangga banget dengan teman-teman semua di sini. Jadi harapannya apa yang sudah kita bangun, kepengurusan yang kita sudah bangun ntar bisa dilanjutkan ke depannya dan tidak hilang ya. Iya betul. Dan ditingkatkan terus ya. Betul. Oke, pertanyaan keduanya Teh. Apa sih tantangan menjadi direktur dan wakil direktur? Ya betul. Karena kan pasti semua hal tuh ada tantangannya. Iya, tapi wakil direktur kan pasti berat. Ya kita pengen tahu nih tantangan menjadi seorang direktur dan wakil direktur itu seperti apa menurut Kang Rido dan Teh Amara. Mungkin Amara dulu kali ya. Udah gimana gitu. Boleh. Tantangan selaku wakil direktur. Direktur terlalu banyak kali ya jadi kayak Butuh waktu. Jadi kayak gimana nih kalau wakil direktur itu sendiri? Mungkin semua ini dirasakan oleh semua ketua umum, semua wakil ketua umum bahwa semuanya menjadi tantangan besar gitu. Sebab kita membawa nama organisasi gitu dan bagaimana keberadaannya tetap teguh di keberjalanannya. Tapi sejauh ini yang berat itu kalau kita berduanya ternyata as a personal lagi butuh ruang, tapi kebutuhan organisasi terhadap kitanya juga sedang tinggi-tingginya. Jadi kayak dealing with ourselves gitu loh, kayak aduh kita butuh ruang tapi mereka juga butuh, gimana ya? Dan pasti kan ada beberapa tugas yang harus datang ke undangan, datang ke sambutan, kemudian juga menemani rapat-rapat proker. Jadi itu yang menjadi dealing each other sih, kayak oke, Rido nanti mau datang ke rapat atau enggak, oke Rido nanti datang ke undangan atau sambutan atau gimana. Nah itu kayak jadwal masing-masingnya sih. Time manajemennya harus benar-benar diatur ya. Benar, karena kita sharing schedule juga kebetulan di Google di Google Calendar ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat tuh kayak wow gitu. Wow, tiap hari ada. Boleh? Dari Kang Rido. Apa nih? Tentang tantangan ya? Iya. Nafasnya udah berat banget. Sebagai anak direktur. Tarik nafas. Ini sih, tadi Amara bicara soal time management. Mungkin di aku adalah energi manajemen gitu. Gimana sih kita cuman punya mungkin kita punya 24 jam yang sama, tapi kita bisa jadi punya energi yang berkali-kali lipat ataupun berkurang gitu di sana. Dan itu sih harus deal with itu dengan energi. Terus juga mungkin ke Lepimnya ya. Gimana sih cara kita tuh supaya semangat itu tidak hanya di kita aja gitu. Tidak hanya mungkin di DPO, gimana sih kita anggota-anggota ini juga punya semangat yang sama gitu. Karena mungkin percuma ya kalau misalnya kita bawa tagline ilmiah bareng, tapi yang ilmiah bareng tuh cuman atasan doang nih ya. Sedangkan yang di bawahnya nggak kerasa, tidak terbangun sebuah ekosistem di organisasinya gitu di sana. Penting sih mengatur biar energinya tuh bareng sama gitu. Jadi semua prokernya bisa berjalan. Karena kalau satu orang aja yang excited itu iya gitu. Jadi kita harus merangkul semua. Iya betul. Iya sih, dan mungkin dua itu juga tantangan terbesar yang biasa kita hadapi. Itu karena Rido tuh bener-bener ekstrovert yang maksudnya punya energi lebih banyak, sedangkan bang energi aku tuh bisa dikit dibanding Rido gitu. Kadang dia suka ngomel kayak bisa nggak gitu, kayak yuk bisa yuk gitu, kayak kalau ketemu orang banyak jangan demam gitu. Ya mungkin tadi yang alasan mereka berpartner kan saling melengkapi kan tadi. Ya, kalau nggak saling melengkapi pasti gugur. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau tadi kan kalau Rido nih katanya nyoba udah 5 UKM ya di awal abis tahu nih. Kalau menurut Akang dan Teteh apa sih yang membedakan UKM
UKM Lepim ini dengan UKM yang lain gitu, yang kalian tahu? Menurut aku ya, Lepim tuh unik gitu. Unik. Kenapa nih unik? Karena apa ya? Orangnya unik aja gitu. Orangnya unik. Orangnya unik gitu. Kalau misalnya di himpunan ya, kayak kita tuh di apa namanya? Mungkin punya pikiran yang sama gitu ya. Kalau di Lepim itu kayak orang ini punya banyak gagasan-gagasan yang wow gitu. Kita keren nih orangnya gitu. Jadinya kita jadi luas pikirannya, dan juga mungkin ada core value ya dari Lepim itu sendiri, yaitu membahas mengenai berpikir ilmiah dan juga tentang kepenulisan ilmiah di sana. Dan emang di Lepim menurutku adalah UKM gitu yang paling terorganisir juga sih, terstruktur dibanding UKM yang pernah coba aku ikutin, kayak ya jangan sebut lah ya gitu. Terus kayak apa ya? Mungkin kayak seru aja gitu, dapat semuanya. Pengabdiannya dapat, nulisnya dapat, terus kayak kekeluarganya juga dapat gitu di sana. Ketemu orang-orang juga ya. Gitu. Itu sih dari aku. Dari Teh Amara nih, boleh. Kalau dari aku yang membedakan Lepim dan lainnya, karena aku sebetulnya baru himpunan dan tingkat kema gitu. Tapi lebih dari itu, aku merasa Lepim itu betul-betul UKM penalaran. Iya. Jadi satu-satunya UKM di UPI yang bergerak di bidang penalaran ya hanya Lepim UPI. Kenapa? Namanya aja Lembaga Penelitian dan Pengkajian Intelektual Mahasiswa. Itu yang bagiku tuh mahal sekali, mahal sekali kalimatnya. Jadi ketika masuk ke Lepim, apakah memang hanya sekedar penelitian? Tapi lebih daripada itu, ternyata orang-orang yang terhimpun dari banyak jurusan ini, kita sama-sama mengkaji intelektual kita. Dan itu kayak sebuah apa ya, ketertarikan yang kalau ngobrol tuh kok seru sekali. Gak pernah habis ya. Iya benar, dan membangun kepercayaan diri. Jadi karena tadinya kita sudah bernalar dengan baik, karena kita sudah mengkaji intelektual dengan baik, sehingga bisa memberikan ide-ide atau inovasi yang luar biasa gitu. Dan salah satunya adalah aku sendiri jadi lebih berani untuk bicara dan speak up di kelas itu sendiri. Jadi nggak takut untuk presentasi atau apapun, dan aku ingin menularkan itu sih ke teman-teman semua juga gitu, bahwa kamu berkembang di Lepim, maka juga yuk kita bisa mengeluarkan hasil dari perkembangan itu keluar. Itu perlu digarisbawahi sih. Berkembang di Lepim itu membuat kita bisa berkembang di luar gitu, di kelas kita menjadi hanya di dalam Lepim ya. Iya betul. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kang Teh, aku ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kalian ceritakan, jelaskan dengan rinci untuk teman-teman kita juga. Ini tadi cuma satu itu. Iya. Oh oke. Tapi boleh jelaskan alasannya kenapa memilih ini. Jadi ketua karena kuat atau jadi kuat karena ketua? Ini dalam nih sebenarnya pertanyaannya. Dalam banget. Nah, dalam mungkin pikir dulu kali ya. Kita ngobrol dulu lah. Tapi jangan pulang, sini aja. Gak usah take home. Jawab sini aja. Take home. Kayaknya ada jadi kuat karena ketua. Jadi kuat karena ketua. Kenapa tuh? Karena ya dikelilinginya sama teman-teman semuanya. Karena nggak mungkin aku sendiri bisa jalan kalau nggak ada teman-teman semuanya di sana gitu. Jadi itu sih, karena kuat menjadi ketua tuh karena dikuatin sebenarnya. Itu sih paling dalam banget. Dalam banget. Jangan nggak usah jawabnya, udah cukup ya kelihatannya. Kalau dari Teh Amara nih apa? Iya, jadi kuat karena ketua juga. Salah satunya adalah karena kita berpartner ya, khususnya memang itu saling menguatkannya luar biasa sih. Biasanya kalau yang satu udah mulai drop gitu ya kayak yuk bisa yuk gitu, atau yang satunya mulai drop kayak yuk bisa yuk. Jadi di sana sih kayak saling menguatkannya gitu. Kemudian juga kadang-kala gitu kita berdua ketika sebuah proker atau perkumpulan, melihat sebuah perkumpulan dan orang-orang itu bahagia di dalam sana. Bahagia itu bahagia karena belajar, karena berkembang. Biasanya kita berdua tuh kayak jadi ke recharge sendiri gitu, kayak oh my god. Gitu. Iya, kita udah membawa itu. Gitu. Salah satu contohnya adalah pernah satu hari ya. Ini ceritanya spill aja ya. Rido nih satu hari penuh senyum-senyum. Widih. Ada apa? Gimana sih? Terus dia tuh kayak gak seneng banget kayak gitu. Kenapa ya gitu? Ternyata pada saat itu Lepim berbagi di hari lansia
kalau Iya, tidak iya. salah ya, langsung implementasi ke panti jompo dan memang acaranya tuh lancar, kemudian juga ya teman-teman tuh mengkoordinir acara dengan sangat baik gitu. Waktu itu Rido hadir terus melihat itu, padahal hadirnya nggak lama gitu karena memang kami berdua ada kelas kebetulan tidak lama. Dan pulang dari sana karena aku tidak tahu situasinya, dia senyum-senyum tuh hari itu, kenapa ya gitu. Kayaknya selama jadi direktur tuh kayak baru kali ini saya melihat senyum lebarnya gitu. Ternyata dari sana dan semakin kesini kami semakin menemukan momen-momen itu sih. Jadi kayak perkumpulan tuh bikin kami merasa senang dan merasa hidup selaku di luar diri. Kumpul offline sih ya. Kumpul offline. Offline ya. Itu juga mungkin pesan ke mungkin yang anak 23 gitu ya, yang mungkin bakal melanjutkan nih estafet gitu ya. Ya, mungkin perbanyak kumpul-kumpulnya gitu. Karena kita jadi lebih dapat hati ke hati gitu. Iya, betul. Karena kumpul offline ya. Iya, teman-teman. kumpul itu buat kita menimbulkan rasa nyaman gitu ya. Betul. Nah, kalau udah rasa nyaman tuh jadi betah kemana-mana dah. Betah ya, Apa namanya juga mau betah. gimana pun pasti pulangnya ke rumah yang sama. Pasti. Udah nyaman. Karena kita udah di penghujung acara nih Kang Dimas. Iya betul. Aku mau tahu apa sih musik rekomendasi musik favorit Kang Rido dan Teh Amara. Nanti aku dan Dimas juga Kita ngasih tahu ya. ngasih tahu ke Oke. teman-teman. Boleh kan? Mungkin dari aku ya, ada dua sih yang lagi sering diputar gitu akhir-akhir ini, yaitu yang satu musik dari luar kita barat gitu ya, terus satu lagi yang Indonesia. Kalau musik baratnya yaitu This Is The Last Time dari Kiani, dan juga kalau dari Indonya yaitu Mungkin Takut Perubahan dari Lomba Sihir. Kenapa keren banget ya. Paling sering itu iya beda-beda. Taruh di awal Paling sih. selektor Dan ya. sebenarnya di Paling akhir aja deh. Kalau Teh Amara nih. Teh Amara. Ya kebetulan karena aku suka banget sama orang-orang storyteller. Jadi of course I love Tulus. Aku Tulus. suka banget Tulus. Dan ada dua lagu mungkin yang bisa mengartikan itu, yang Tulusnya menceritakan banget tuh Nala. Nala tuh dibawakan dengan luar biasa Tulus. Terus selain Nala itu ada Jatuh Suka. Ini lagu favorit aku. Oh, Jatuh Suka itu. Iya, karena vibes-nya tuh nggak harus jatuh suka sama orang aja, tapi jatuh suka sama diri Kelebih. sendiri. Oh, Kelebih. kelebih. Oh, iya, bisa. Terus vibes yang ada di dunia Iya. ini. Bisa. Penulis Bisa, kan, iya, penulis. Boleh? Apa nih? Terus Kalau aku sih suka Bruno. Oh, Bruno. Apa dia shot emang? Besok konser Bruno. tapi katanya boykot ya. Aduh. Bruno Mars yang mana lagunya? Favorit? Oh, Semuanya. Talking to the Bruno Moon? Mars. Iya. Kita putar sekarang Boleh, juga. boleh. Kita musiknya. Iya, taruh di episode. playlistnya ya. kalau kan Dimas Kalau dari aku nih. sendiri mungkin banyak yang favorit, cuman Iya, banyak ya. akhir-akhir ini aku lebih suka dengerin Hello You-nya Iqbal Ramadan. Oke. Mungkin ini agak klise tapi Hello-nya Iqbal Ramadan ya. Aku belum dengar, aku harus dengar. Boleh. Terus aku juga kan Hello. harus dengar. Hello Ya, You. maka kita dengerin sekarang juga. Oke, boleh. Aku mau tahu nih kata-kata mutiara, Wih. kata-kata mutiara dan apa ya, penyemangat mungkin ya, kata-kata penyemangat untuk kita semua, untuk teman-teman yang menonton juga dari Kang Rido dan Teh Amara. Menyelam dulu lah ya biar dapat mutiaranya. Iya. Menyelam Abang. Beneran bareng jadi kan. Boleh. Oke, mungkin di sini aku mau menyemangati dan sedikit memberikan kata-kata gitu. Ustaz. Yaitu adalah Lepim itu ada karena kamu dan kita gitu. Karena ada orang-orangnya di sana. Dan mungkin sama ya yang buat teman-teman yang jadi pengurus ada di profil grup ya. Yaitu bunyinya adalah geraklah cuy. Wih. Karena lu bukan adonan yang dijamin bisa berkembang. Jadi itu sih maksudnya adalah inisiatif dan antusias itu sangat dijunjung tinggi gitu di Lepim gitu ya. Dan juga mungkin yang terakhir karena banyak nih mungkin benefit-benefit yang kita dapetin, bahkan dari Lepim sendiri banyak gitu yang dari luar mau masuk ke Lepim gitu. Nah jadi dari informasi-informasi tersebut pengennya adalah ya gini nih kata-katanya nih. Kata-katanya adalah benar. Kata-katanya adalah informasi itu berguna ketika ada aksi atasnya. Kalau misalnya tidak ada aksi atasnya, apa bedanya dengan tidak tahu apa? Jadi bergerak. Geraklah cuy.
gitu ya. Iya, gerak maco ya. Cuy. Kalau dari Teh Amara nih aku pengen tahu. Dari aku ini mungkin kalimat yang sering aku bilang, asik. Aduh. Ibu materian juga. Kalimatnya adalah hirup prestasi, lebih daripada itu hidup bermanfaat. Kenapa? Kayak gitu? berat. Daging banget. Keren ya, Iya, dan daging dan semoga bisa teman-teman serap dan Iya, tangkap betul, ya betul. dari apa yang Kang Rido dan Teh Amara sampaikan tadi. Ya semoga podcast ini juga jadi ajang buat Maru-Maru ntar biar bisa join Lepim, dia tertarik buat Betul Lepim. sekali. Ayo para maba dan maru. Ayo, kita join Lepim. Boleh? Apakah ada sedikit titipan dari Teh Amara? Titipan promosi Oh iya, tentang boleh. Lepim boleh. Buat Lepimnya sendiri adalah minta doanya gitu ya. Semoga tahun ini sebelum LR gitu website jurnal udah jadi dan teman-teman bisa mungkin submit dulu ntar Iya, betul. kedepannya kita coba indeks mungkin ke yang lebih Sinta atau ke lebih banyak lagi gitu. Scopus. Iya. Widih, Wow. Scopus keren. Amin, kita usahakan Scopus itu. Ya, kita usahakan Scopus itu. Ngeri-ngeri. Boleh? Dari Teh Amara promosi. Kalau dari aku sendiri, karena memang di sini juga sebagai ketua PPK gitu ya. Terima kasih Lepim sudah membantu PPK dengan sangat baik. Semoga kita bisa terus membersamai dan teman-teman yang nonton boleh banget follow IG PPK Ormawa Lepim UPI, juga follow IG Lepim UPI-nya. Di sana teman-teman bisa reach out dan melihat itu apa saja program dari baik dari Lepim maupun dari PPK Ormawa dan dukung terus kami. Semoga sampai di Oktober di Bali itu. Amin. Amin. Semoga sukses terus ya. Terima kasih. Oke nih Kang Rido, Teh Amara, Kang Dimas, setelah kita berbincang hampir kurang lebih 1 jam Iya, namanya betul. ya, gak kerasa banget di episode 1 Iya. pertama kali kita Lepim Talks ini udah berakhir dan di penghujung acara. Betul. Dari acara ini atau dari percakapan kita, Kak, saya mendapatkan banyak insight baru ternyata. Betul. Saya jadi tahu gimana Amara sama Rido ketemu, terus mimpi-mimpi mereka mau dibawa kemana Lepim ini gitu. Betul banget ya, Amara dan Rido bertemu tapi, tuh. tapi memang itu buat saya tertarik sih. Betul. Kenalnya di Banyak Bubes. pengalaman dan mungkin untuk teman-teman yang menonton dan akan masuk ke Lepim tahun ini atau tahun depan bisa menjadi penambah semangat ya, Iya, betul. penambah semangat, Ya, penambah ada Kang Rido loh. ya, ada Kang Rido dan Teh Amara yang Betul. akan terus menemani Lepim ini berlayar. Gitu. Iya. Yoi, bagus banget. Udah deh penutup aja. Oke, dari Iya ini yang terakhir. Dari Depkominfo sendiri jangan lupa untuk follow IG-nya Lepim di Lepim UPI. Terus ada YouTube-nya juga. YouTube Lepim UPI agar teman-teman bisa menonton semua hal yang sedang Lepim kerjakan. Iya, betul. Dan teman-teman bisa tahu nih ada apa aja sih kegiatan-kegiatan yang Lepim UPI lakukan selama 1 tahun ke depan dan seterusnya. Iya, betul. Terakhir dari saya Dimas Septiansyah. Aku Sarah Adina Bilkis. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita jargon Lepim. Jadi Lepim ini punya jargon yang dimana jargon ini selalu kita pakai di sesuatu apa ya? Sesuatu kegiatan apapun ya, sesuatu kegiatan apapun. Boleh kan Mas boleh. dipimpin? UKM Lepim UPI, kita mahasiswa ilmiah. Dadah. Yeah. Makasih banyak Depkom.